Ibunda Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau masih tobat? Engkau kan maksum, tidak berdosa, pasti masuk surga. Apa kata Rasulullah? Apakah tidak boleh aku rindu kepada Tuhanku? Itu satu ya. Sampai Allah mengatakan, siapa yang melukai perasaan dan memerangi kekasihku, aku menyatakan perang padanya. Kan begitu kata Allah. Nah, itu karena saling merindukan antara Rasulullah dengan Allah. Tapi sebenarnya dalam syarah hadis dinyatakan, Rasulullah tobat itu contoh bagi kita, bagi umatnya. Kalau kita sering tobat, salah satu kesalahan kita adalah begitu banyaknya kita mendapatkan rahmat dari Allah, dari udara, dari tubuh yang sehat, ya enggak? Dari mata yang bisa melihat. Tapi kita tidak pernah, belum bisa membalas sedikit pun. Betul nggak? Ini juga dosa. Kita belum bisa membalas kasih sayang Allah dengan cinta kepadanya, mematuhi ini. Begitu kata Buya Hamka. Yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang merintis kehidupannya menuju kampung halamannya. Ini saya tanya, ini apa maksudnya, Buya? Buya tanya lagi. Adam itu dari mana? Saya bilang dari sorga. Kita apa? Kita anak cucunya. Itulah kampung kita. Oh. Jangan coba-coba ke neraka, itu kampung setan. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang merintis kehidupannya menuju surga. Itu yang disebut, dia bilang siratal mustaqim. Kalau di dunia siratal mustaqim itu adalah Quran dan Sunnah Rasul. Ya kan? Yang keempat, ini agak puitis. Ketika pintu rumahku diketuk oleh kemiskinan, aku buka jendela, aku lompat. Saya tanya, ini apa ini, Buya? Dia bilang rumah itu adalah kehidupan. Kalau datang kemiskinan pada diri kita, perangi dia atau lari daripadanya. Nomor E, kemiskinan ilmu. Manusia dilebihkan dari makhluk lain adalah akal. Sedangkan perintah Allah pertama di Quran, Iqra, membaca. Ini pengertiannya juga ilmu. Karena kalau manusia menuntut ilmu, sehingga dia akan menjadi seorang yang selalu melihat kebesaran Allah kemanapun dia memandang. Fa'inama tu'alu fasamma wajhullah. Kemana saja kau memandang, di sana wajah Allah. Jadi kadang-kadang kita mendengar orang, dia melihat sesuatu, dia sebut subhanallah katanya ya. Karena dia melihat suatu kebesaran Allah. Dari ciptaannya, dari keindahannya, segala macam, semuanya dari Allah. Yang ke B, kemiskinan iman. Kalau kita ke rumah sakit, kita selalu lihat orang dikasih oksigen. Betul, Pak? Kalau dia koma itu pingsan lama ya, sampai setengah tahun, ada orang koma sampai setengah tahun itu ada. Itu dikasih oksigen sampai setengah tahun. Berapa ratus ribu ringgit dia harus bayar. Betul, Pak? Ya, itu oksigen. Sekarang kita lihat diri kita. Sejak lahir dari ibunda tercinta, kita menghirup oksigen Allah, pernah kita membayar. Berterima kasih pun lupa. Saya tanya kepada Buya Hamka, bagaimana berterima kasih? Ikuti perintahnya, patuhi perintahnya, jauhi larangannya, cintai Allah melebihi cintamu kepada dirimu. Saya tanya lagi, apa itu cinta kepada diri kita? Berkorbanlah untuk Allah. Walaupun nyawamu akan pergi, walaupun hartamu akan habis. Itu yang disebut cinta kepada Allah melebihi daripada cinta kepada diri sendiri. Terus di Malaysia ada teropong bintang. Ada ini. Kalau kita lihat teropong bintang, begitu kita lihat benda langit itu besar-besar. Besar-besar. Bintang-bintang itu besar semua. Terus bumi itu kecil sekali. Sama dengan satu titik begini. Bumi kecil sekali di antara benda langit yang besar-besar. Sekarang mari kita bayangkan. Kalau bumi itu cuma satu titik hitam begini, berapa besar kita? Kita lagi kecil. Lebih kecil dari debu. Ya nggak? Mungkin lebih kecil dari zarah.
Sudah kecil begitu masih sempat juga dia sombong di hadapan Allah. Pantas atau tidak? Jadi kalau tidak ada keimanan, tidak ada ketakwaan kepada Allah, tidak ada arti hidup. Karena sebenarnya, kata Buya Hamka, hidup yang sebenarnya itu adalah setelah kita wafat. Di sini kita hanya tempat ujian. Kalau